Halo Kak Rama, pertanyaannya sangat bagus sekali. Kalau kecanduan itu biasanya karena kalau kita suka sesuatu secara berlebihan, biasa ada meaning-meaning tertentu yang ada di dalam internal, di dalam bawah sadar kita ya, yang kekunci. Biasanya itu ada sebuah peristiwa tertentu di masa lalu yang bikin kita akhirnya jadi kecanduan terhadap sesuatu. Misal contoh saya pernah nanganin case di mana satu laki-laki mengalami penolakan terhadap seorang wanita yang dia benar-benar kayak udah effort banget, sangat dia suka, disayangin banget. Dia udah kasih semua istilahnya itu jiwa daga dan semua usaha untuk dapetin wanita ini. Terus tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang dan dia nih sangat-sangat kayak playboy banget gitu. Terus wanita ini malah naksir sama cewek yang itu. Jadi bad boy nice guy gitu ya. Terus tiba-tiba dia langsung mengalami kekecewaan yang mendalam sekali. Dan semenjak saat itu akhirnya terbentuklah sebuah pola bahwa dia pengen menaklukkan wanita yang dia inginkan. Jadi kayak rasa penasaran yang muncul dari sebuah kejadian penolakan tersebut. Jadi kayak udah effort banyak banget tapi akhirnya gagal gitu. Jadi akhirnya pengen membuktikan bahwa dia bisa. Nah, itu salah satu pattern kecanduan. Akhirnya dia jadi selalu jadi womanizer gitu ya, yang memenuhi hasrat penolakan yang dulu pernah terjadi dalam dirinya. Akhirnya dia jadi penjahat kelamin gitu ya, kesana kemari, terus kayak nabur benih dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, hal seperti ini kalau nggak diberesin dari core emotionnya, dia akan kelihatannya cuman dicap kayak, oh ini orang tabiat buruk nih, orang nggak bener gitu misalnya kayak gitu. Nah padahal sebenarnya dari kecanduan di belakangnya itu ada hal-hal yang terjadi seperti itu. Kalau menurut dari penelitiannya Johan Hari, ya salah satu penulis buku internasional, dia mengatakan bahwa untuk addiction sebenarnya kita harus ngelawannya dengan connection atau hubungan. Kalau menurut versi dia ya. Jadi kalau biasa orang yang kena adiksi atau kecanduan itu adalah yang kurangnya interkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Which is saya sangat setuju sekali. Tapi juga ditambahkan kalau misalkan biasanya addiction, biasanya selalu ada pattern bawah sadarnya sendiri. Selalu, hampir selalu. Kayaknya sebelum pernah sih yang nemuin yang nggak ada pattern bawah sadar ya. Jadi setiap kali ditemukan selalu biasa ada trauma bawah sadarnya. Jadi mesti dicek sih trauma bawah sadarnya apa. Kalau misalkan saya pribadi kecanduan game dari zaman dulu tuh saya main game terus nggak bisa kalau misalkan nggak main game. Karena apa? Waktu kecil saya pernah nggak naik kelas 3 kali. Ya nggak naik kelas lagi, nggak naik kelas lagi, nggak naik kelas lagi. Ya terus akhirnya zaman waktu itu banyak banget yang hina, banyak banget yang bilang lu jangan temenan sama si Rio, dijauhin sama semua orang gitu ya. Terus disampahin, dibilangnya oh ini anak nggak bener gitu. Nah di saat kayak gitu, akhirnya apa yang terjadi ya? Saya jadi punya esteem yang sangat rendah sekali, sehingga saya mencari pembuktian demi pembuktian dari bermain game. Ketika bermain game, saya merasa bisa dan merasa mampu. Saya mampu ngalahin teman-teman saya mampu ada cetak rekor jadi juara dunia ya di game Virtua Cop 3 gitu ya. Dan itu sesuatu yang buat saya membanggakan sekali gitu. Dan saya merasa senang ketika itu terjadi. Nah disitulah ke-serve energinya. Jadi harus ditemukan apa masalahnya.